Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ginega. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran penting pemuda dalam pengolahan sampah. Menurut CNN Indonesia, ada 11 juta sampah yang tersebar di tahun 2021. Di tahun 2022, menurut Kompasiana, itu ada sekitar 6 juta sampah yang ada di lautan Indonesia. Wow, sangat banyak bukan? Nah, kita sebagai generasi muda harusnya peduli dong tentang hal-hal tersebut, dan bukan hanya peduli tentang hal-hal lain seperti sosial media dan segala macam, dan juga kita harus peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita tidak perlu berbuat hal-hal yang sangat-sangat ribet. Mungkin dari hal kecil, mungkin dari pemilahan sampah di rumah. Ya, mungkin saya bisa contohkan pemilahan sampah yang bisa kalian lakukan di rumah, guys. Ada dua jenis sampah. Yang pertama itu sampah organik dan anorganik. Yang organik itu adalah sampah dedaunan yang mudah terurai oleh alam. Dan sampah anorganik itu adalah sampah seperti misalnya plastik yang sulit juga untuk terurai oleh alam. Bro, sampah organiknya dong. Thank you. Nah, ini adalah sampah organik yang mudah terurai oleh alam. Nah, selanjutnya, bro, sampah gini dong. Yuk, terima kasih. Ini adalah sampah anorganik yang sangat sulit terurai oleh alam. Misalnya seperti logam dan segala macam, itu contohnya. Nah, kalian juga bisa memilah sampah tersebut di rumah dengan sendiri. Dengan kita menyortir sampah terlebih dahulu di rumah, maka nanti mempermudah pengepul sampah yang akan membawa sampah kita ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, ada lagi nih contoh nyata yang kecil yang kita bisa lakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah hal-hal yang paling basic yang bisa kita lakukan ketika kita mau menjaga lingkungan. Nah, ada nih contoh nyata yang besar yang bisa kita lakukan dari Seketuno, yaitu, nah contohnya itu sendiri adalah bank sampah, di mana sistemnya adalah Seketuno itu mengumpulkan sampah-sampah dari masyarakat yang nanti membawanya ke Balai Banjar, yaitu tempat pengumpulannya. Nah, sampah yang dibawa itu adalah sampah yang sudah dipilah, misalnya seperti sampah organik mana dan sampah non-organik mana. Nah, nanti sampah itu bisa ditabung dan dijadikan uang. Nah, itu sih kerennya bank sampah yang bisa kita lakukan ketika nanti menerapkan bank sampah. Bahkan, uang yang nanti kita kumpulkan di bank sampah tersebut itu milik hak kita sendiri loh, sebagai pengumpul dan sebagai nasabah atau penabung, bukan milik dari STT atau yang lain sebagainya. Nah, tadi udah banyak nih yang aku jelasin tentang sampah dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk mengolah sampah dan melestarikan lingkungan. Nah, ayo dong, masa kita masih diam gini saja sih dan nggak mau ikut campur dalam hal masalah ini? Bumi ini adalah tanggung jawab kita. Lantas, kenapa kita tidak melangkah untuk menyelamatkan bumi ini?